Tahun 1993, Desa Karangwuni masih jauh dari keramaian kota. Jalan utama desa memang sudah bisa dilewati sepeda motor, tetapi sebagian besar jalan menuju rumah warga masih berupa tanah padat yang berubah becek ketika hujan turun. Rumah-rumah penduduk berdiri sederhana, sebagian terbuat dari bata merah, sebagian lainnya masih menggunakan papan kayu. Menjelang sore, suasana desa selalu ramai oleh suara anak-anak bermain, ibu-ibu berbincang di teras, dan pedagang keliling yang menawarkan dagangan dari satu rumah ke rumah lainnya. Di antara para pedagang itu, ada seorang kakek yang hampir tidak pernah absen setiap sore. Namanya Mbah Derajat. Usianya sekitar 60 tahun. Tubuhnya kurus, rambutnya sudah hampir seluruhnya memutih, tetapi langkahnya masih cukup kuat untuk mendorong gerobak kayu dari ujung desa sampai ke dusun sebelah. Dagangannya sederhana, hanya kue putu yang dibuat sendiri sejak pagi. Namun aroma pandan yang keluar dari kukusan bambu miliknya selalu berhasil membuat anak-anak berlari menghampiri. Putu masih panas, Le. Jangan buru-buru dimakan, begitu biasanya Mbah Derajat mengingatkan. Sikapnya sederhana dan pendiam. Ia tidak suka ikut campur urusan orang lain. Namun karena sudah puluhan tahun berkeliling, Mbah Derajat cukup mengenal kebiasaan warga. Ia tahu rumah mana yang sedang punya hajatan, siapa yang baru sakit, dan keluarga mana yang sedang mengalami kesulitan. Salah satu pelanggan tetapnya adalah keluarga Sarmidi. Sarmidi bekerja sebagai buruh pabrik di kota kecamatan. Setiap sore setelah pulang kerja, ia biasanya sudah menunggu Mbah Derajat di teras. Istrinya, Rukayah, sering membeli 5-6 potong kue putu untuk dirinya dan kedua anak mereka, Darto dan Lilis. Namun beberapa hari terakhir, kebiasaan itu berubah. Saat Mbah Derajat datang, Rukayah tidak lagi keluar. Darto dan Lilis juga tidak berlarian menyambut gerobaknya seperti biasa. Bahkan Sarmidi yang biasanya banyak bercanda hanya membeli beberapa potong dengan wajah murung. "Rukayah sakit?" tanya Mbah Derajat suatu sore. Sarmidi mengangguk. "Sudah 3 hari pusing terus, Mbah. Malam juga susah tidur." "Sudah diperiksa?" "Sudah. Kata mantri tidak ada penyakit berat." Mbah Derajat hanya mengangguk pelan. Ia tidak banyak bertanya. Namun ketika hendak mendorong gerobaknya pergi, matanya tertuju pada tanah dekat pagar. Ada sesuatu yang tampak baru ditanam. Mbah Derajat mendekat sedikit. Ia melihat bunga yang sudah mengering, abu berwarna hitam, dan potongan kain gelap yang sebagian tertutup tanah. Wajahnya berubah serius. "Ini kapan ada?" tanyanya. Sarmidi mendekat. "Saya tidak tahu, Mbah. Jangan disentuh dulu." Nada suara Mbah Derajat membuat Sarmidi menurut tanpa banyak bertanya. Mbah Derajat kemudian pergi. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya tertuju pada benda tersebut. Ia teringat masa mudanya ketika pernah belajar agama kepada Kiai Reksadipa, seorang guru tua yang mengajarinya agar tidak mudah takut terhadap gangguan yang tidak terlihat. Kiai Reksadipa pernah berpesan bahwa manusia tidak boleh menghadapi kejahatan dengan kesombongan. Ketika menghadapi sesuatu yang tidak dipahami, seseorang harus tetap tenang, berdoa, dan tidak gegabah mengambil tindakan. Malamnya, keadaan rumah Sarmidi semakin tidak nyaman. Rukayah terbangun karena mendengar suara langkah kaki dari ruang tengah. "Pak, ada orang?" bisiknya. Sarmidi segera mengambil lampu minyak dan keluar kamar. Ruang tengah kosong. Tidak ada siapapun. Namun ketika kembali ke kamar, jendela yang sebelumnya tertutup ternyata sudah terbuka lebar. Tiba-tiba Darto menunjuk ke arah halaman. "Pak, itu siapa?" Sarmidi menoleh. Di balik pohon pisang memang tampak seperti bayangan seseorang berdiri diam. Ketika Sarmidi melangkah mendekat, bayangan itu menghilang. Keesokan sore, Mbah Derajat kembali melewati rumah tersebut. Baru beberapa meter dari pagar,
ia mendengar suara gerobaknya berderit sendiri. Gerobak yang didorongnya terasa seperti tertahan sesuatu. Mbah Derajat berhenti. Ia memandang rumah Sarmidi cukup lama. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun berjualan kue putu, ia merasa kedatangannya ke rumah pelanggan itu bukan lagi sekadar urusan berdagang. Ada sesuatu yang sedang mengawasi rumah tersebut. Dan entah mengapa, Mbah Derajat merasa dirinya juga mulai diperhatikan. Sejak sore ketika melihat gerobaknya terasa seperti tertahan sesuatu di depan rumah Sarmidi, Mbah Derajat tidak bisa begitu saja melupakan keluarga tersebut. Meski begitu, ia tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Setiap pagi membuat adonan, mengukus kue putu, lalu berkeliling menjelang sore. Ia tidak ingin membuat Sarmidi semakin takut dengan dugaan yang belum tentu benar. Namun beberapa hari kemudian, keadaan keluarga itu justru semakin buruk. Rukayah mulai sering mengeluh tubuhnya lemas. Pada pagi hari wajahnya pucat dan tenaganya seperti habis. Menjelang malam, tubuhnya terasa panas, tetapi ketika disentuh, panas itu tidak seperti demam biasa. Ia juga beberapa kali terbangun karena merasa dadanya berat, seolah ada benda yang menekan dari atas. "Pak, setiap malam rasanya ada yang berdiri di dekat tempat tidur," kata Rukayah pelan. Sarmidi berusaha menenangkan istrinya. "Jangan terlalu dipikirkan. Besok kita periksa lagi." Pagi harinya, Sarmidi membawa Rukayah ke mantri desa. Setelah diperiksa, mantri tidak menemukan penyakit serius. Rukayah hanya diminta banyak beristirahat dan menjaga makan. Sarmidi pulang dengan perasaan semakin bingung. Kalau bukan penyakit, lalu apa yang sebenarnya terjadi? Keadaan Darto dan Lilis pun mulai berubah. Darto yang biasanya tidur paling cepat kini selalu meminta lampu minyak dibiarkan menyala. Hampir setiap malam ia mendengar ketukan dari pintu belakang. Tok, tok, tok. Ketukan itu selalu muncul setelah rumah dalam keadaan sunyi. "Paling suara ranting kena pintu," kata Sarmidi suatu malam. Darto menggeleng. "Bukan, Pak. Ketukannya seperti orang." Lilis juga mengalami hal serupa. Ia beberapa kali menangis saat berada di dapur karena mengaku melihat perempuan berambut panjang berdiri di dekat tempayan air. Sarmidi berusaha tidak menunjukkan rasa takut. "Kalian jangan memikirkan macam-macam. Tidur saja dekat Bapak." Padahal sebenarnya, ia sendiri mulai merasa tidak nyaman berada di rumah itu. Sore berikutnya, Mbah Derajat datang membawa gerobaknya. Kali ini ia tidak langsung menawarkan kue putu. Ia berdiri beberapa saat di depan pagar dan memperhatikan halaman. Matanya tertuju pada pohon pisang di sisi rumah. Ada bagian tanah yang tampak baru digali. "Di situ siapa yang menggali?" tanya Mbah Derajat. Sarmidi menggeleng. "Tidak ada, Mbah." Mbah Derajat meminta izin untuk melihat lebih dekat. Ia menggunakan ujung kayu kecil untuk menggeser tanah yang gembur. Tidak lama kemudian, terlihat bungkusan kecil yang dibalut kain hitam. Sarmidi langsung mundur. "Itu apa, Mbah? Jangan dibuka di sini." Mbah Derajat meminta Sarmidi tidak menyentuh benda tersebut dengan tangan kosong. Ia kemudian mengatakan bahwa benda itu tidak semestinya berada di halaman rumah mereka. Barulah Mbah Derajat menyampaikan sesuatu yang selama ini sengaja ia tahan. "Kalau melihat keadaan istrimu, anak-anakmu, dan benda yang ditanam di halaman, saya khawatir keluarga kalian sedang diganggu orang." Sarmidi terdiam. "Maksud Mbah santet?" Mbah Derajat tidak langsung menjawab. "Saya tidak mau menuduh sebelum ada bukti. Tapi kita juga tidak boleh menganggap semuanya kebetulan." Mendengar itu, Sarmidi mulai mengingat masa lalu. Ia akhirnya menceritakan masalah di tempat kerjanya beberapa bulan sebelumnya. Ada seorang kenalan bernama Jalumarta yang pernah mengajaknya melakukan urusan yang menurut Sarmidi tidak jujur. Sarmidi menolak karena tidak ingin keluarganya ikut terkena masalah. Sejak saat itu,
hubungan mereka memburuk. Jalumarta memang pernah marah kepada saya, kata Sarmidi. Tapi saya tidak tahu kalau dia sampai seperti itu. Mbah Derajat menatapnya serius. Jangan menuduh dia. Dendam bisa membuat orang berbuat macam-macam, tapi kita tetap membutuhkan bukti. Mbah Derajat kemudian mengingatkan Sarmidi untuk memperbanyak doa bersama keluarga, menjaga rumah tetap bersih, dan tidak menyentuh benda-benda asing yang ditemukan di sekitar halaman. Malam berikutnya, gangguan kembali terjadi. Tok, tok, tok. Ketukan terdengar dari pintu belakang. Sarmidi mengambil lampu minyak dan membuka pintu. Tidak ada siapapun. Ia baru hendak menutup pintu ketika terdengar suara roda berderit dari halaman. Kreet. Sarmidi membeku. Suara itu sangat mirip dengan suara gerobak kue putu milik Mbah Derajat. Padahal rumah Mbah Derajat berada cukup jauh dari rumah mereka. Rukayah yang mendengar suara itu langsung menangis. Pak, jangan keluar. Sarmidi menutup pintu dan kembali ke kamar. Keesokan sore, Mbah Derajat datang seperti biasa. Setelah mendengar kejadian malam tadi, ia tidak banyak berkomentar. Ia justru berjalan ke belakang rumah. Di tanah yang masih lembab, ia melihat sesuatu. Bekas telapak kaki manusia. Jejak itu bukan milik Sarmidi. Mbah Derajat berjongkok dan memperhatikannya dengan saksama. Jejak tersebut berasal dari arah kebun belakang dan berhenti tepat di dekat pagar rumah. Ia kemudian berdiri perlahan. "Mit," katanya pelan. Sarmidi mendekat. "Ada orang yang datang ke sini malam-malam." Sarmidi menelan ludah. Mbah Derajat menatap jalan kecil menuju kebun. Kali ini, ia semakin yakin bahwa teror yang dialami keluarga Sarmidi bukan hanya berasal dari sesuatu yang tidak terlihat. Ada seseorang yang sengaja datang ke rumah itu. Dan orang tersebut tampaknya tahu persis kapan keluarga Sarmidi sedang lengah. Sejak menemukan bekas telapak kaki di belakang rumah Sarmidi, Mbah Derajat mulai memperhatikan keadaan sekitar dengan lebih serius. Ia tidak ingin terburu-buru menyimpulkan bahwa Jalumarta adalah orang yang berada di balik semua gangguan. Bagi Mbah Derajat, kecurigaan bukanlah bukti. Kalau memang ada orang yang datang malam-malam, kita harus tahu apa tujuannya, katanya kepada Sarmidi. Sarmidi mengangguk. Ia sebenarnya ingin segera mendatangi Jalumarta, tetapi Mbah Derajat terus mengingatkannya agar tidak bertindak gegabah. Beberapa malam berikutnya, Sarmidi mulai memperhatikan keadaan rumah. Ia memastikan pintu dan jendela tertutup sebelum tidur. Lampu minyak diletakkan di ruang tengah agar halaman belakang masih terlihat dari dalam rumah. Namun setelah lewat tengah malam, selalu terdengar suara langkah kaki. Kadang hanya 1 atau 2 kali. Kadang terdengar seperti seseorang berjalan perlahan di sepanjang pagar. Pada malam ketiga, Sarmidi sedang duduk di ruang tengah ketika suara itu kembali terdengar. Krek, krek. Ia mematikan lampu minyak agar tidak terlihat dari luar. Perlahan ia mendekati jendela. Di dekat pagar, berdiri seseorang. Tubuhnya terlihat samar karena cahaya bulan tertutup awan. Orang itu diam beberapa saat, seolah sedang memperhatikan rumah Sarmidi. Sarmidi hampir membuka pintu. Namun tangan Mbah Derajat tiba-tiba menahan bahunya. "Jangan," bisiknya. Sarmidi menoleh. "Kenapa, Mbah? Kalau dia memang datang untuk mengganggu, kita jangan membuatnya tahu kalau kita sudah melihat." Mereka berdua tetap mengamati dari balik jendela. Beberapa menit kemudian, orang tersebut berjalan perlahan menuju jalan kecil di belakang rumah. Langkahnya semakin jauh hingga akhirnya menghilang di antara pepohonan. Pagi harinya, Mbah Derajat memeriksa halaman. Tanah di dekat pagar kembali menunjukkan bekas pijakan. Jejak itu mengarah menuju kebun kosong yang berada di belakang permukiman. Mbah Derajat mengikuti beberapa meter, tetapi kemudian berhenti. Ia tidak ingin meninggalkan keluarga Sarmidi terlalu lama. "Biarkan dulu," katanya.
Yang penting kita tahu orang itu datang dari arah mana. Sementara itu, kondisi Rukayah semakin mengkhawatirkan. Setiap menjelang matahari terbenam, tubuhnya terasa lemas. Ia sering duduk termenung di kamar sambil memegangi dadanya. Darto juga mulai jarang keluar rumah. Lilis bahkan beberapa kali menolak makan karena takut melihat sesuatu di dapur. Mbah Derajat kemudian mengumpulkan mereka di ruang tengah. Jangan saling menakut-nakuti, pesannya. Kalau ada yang merasa takut, bilang kepada yang lain. Jangan dipendam sendiri. Ia meminta keluarga tersebut tetap berkumpul menjelang malam. Menurutnya, rasa takut yang dibiarkan tumbuh justru akan membuat keadaan semakin berat. Malam itu, Mbah Derajat memilih tinggal lebih lama di rumah Sarmidi. Ia tidak membawa benda aneh ataupun melakukan tindakan yang berlebihan. Ia hanya duduk tenang sambil berdoa dan memperhatikan keadaan rumah. Menjelang tengah malam, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari halaman. Brak! Sarmidi berdiri. Mbah Derajat mengangkat tangannya. Biar saya lihat. Ia berjalan keluar dengan membawa lampu minyak. Di bawah pohon mangga, ia menemukan sebuah bungkusan kecil yang sengaja diletakkan di tanah. Mbah Derajat belum sempat mendekat ketika terdengar suara langkah cepat dari arah kebun. Ia menoleh. Di antara pepohonan, terlihat bayangan seorang pria sedang berlari menjauh. Mbah Derajat hanya berdiri memperhatikannya. Ia tidak mengejar. Setelah kembali ke rumah, ia berkata kepada Sarmidi bahwa mereka harus tetap tenang. Keesokan paginya, Mbah Derajat mengajak Sarmidi menemui Sukandri, seorang warga tua yang pernah mengenal kehidupan Jalumarta. Dari percakapan itu, mereka mengetahui bahwa Jalumarta memang menyimpan kemarahan kepada Sarmidi sejak urusan pekerjaan beberapa bulan sebelumnya. Namun ada informasi lain yang membuat Sarmidi terdiam. Menurut Sukandri, Jalumarta beberapa kali terlihat mendatangi rumah seorang dukun tua bernama Ki Brangkal yang tinggal di ujung desa. Jalumarta pernah datang malam-malam ke sana, ujar Sukandri. Sarmidi langsung mengepalkan tangannya. Berarti dia pelakunya, Mbah. Belum tentu, jawab Mbah Derajat tegas. Kita baru punya alasan untuk curiga. Jangan sampai kemarahan membuatmu melakukan kesalahan. Sarmidi terdiam. Malamnya, keadaan kembali memburuk. Rukayah sedang berbaring ketika tiba-tiba mendengar suara dari luar jendela. Rukayah. Ia membuka mata. Suara itu terdengar lagi. Rukayah. Rukayah bangkit dan menoleh ke arah jendela. Wajahnya langsung pucat sebelum tubuhnya terjatuh ke lantai. Sarmidi berteriak memanggil Mbah Derajat. Mbah Derajat segera datang dan membantu Rukayah. Setelah beberapa saat, Rukayah sadar tetapi masih gemetar. Mbah Derajat memandang jendela yang tertutup rapat. Ia kemudian berkata pelan kepada Sarmidi, "Mulai malam ini, kita harus lebih berhati-hati. Gangguan ini sudah semakin berani." Sarmidi menatapnya cemas. Apakah akan terjadi sesuatu yang lebih buruk? Mbah Derajat tidak langsung menjawab. Ia hanya meminta seluruh keluarga tetap berkumpul dan tidak panik. Malam itu, untuk pertama kalinya, Mbah Derajat merasa bahwa gangguan terhadap keluarga Sarmidi sudah memasuki tahap yang lebih serius. Namun ia juga menyadari satu hal, mereka belum boleh bertindak berdasarkan amarah. Mereka harus menunggu sampai bukti yang sebenarnya muncul. Sejak sore, suasana rumah Sarmidi terasa jauh lebih sunyi daripada biasanya. Langit mulai gelap meskipun matahari belum sepenuhnya tenggelam. Angin berembus dari arah kebun belakang, membuat daun pisang bergerak dan sesekali menimbulkan suara berdesir di halaman. Rukayah kembali terbaring di kamar. Wajahnya pucat dan tubuhnya terasa panas. Darto dan Lilis tidak mau tidur di kamar masing-masing. Mereka memilih duduk berdekatan dengan ibunya. Sarmidi berdiri di ruang tengah sambil memandang pintu belakang. Pikirannya kacau.
Ia mulai yakin Jalumarta memiliki hubungan dengan semua kejadian yang menimpa keluarganya. Beberapa kali ia ingin pergi mencari orang itu dan meminta pertanggungjawaban. Namun Mbah Derajat yang sejak sore berada di rumah langsung mencegahnya. "Jangan pergi kemana-mana malam ini," ujar Mbah Derajat. "Tapi sampai kapan saya diam, Mbah? Sampai kita benar-benar tahu apa yang kita hadapi." Sarmidi menarik napas panjang. "Saya takut anak-anak saya kenapa-kenapa. Justru karena itu kamu harus tenang." Mbah Derajat kemudian meminta seluruh keluarga berkumpul di ruang tengah. Ia tidak ingin ada seorang pun yang sendirian. Dengan suara tenang, ia mengingatkan mereka agar tidak membalas gangguan tersebut dengan cara yang sama. "Kalau ada orang berbuat jahat, jangan kita balas dengan kejahatan. Kita hadapi dengan doa dan keberanian." Malam semakin larut. Sekitar pukul 11, suara aneh terdengar dari dapur. "Brak!" Darto langsung memegang lengan ayahnya. "Ada apa itu, Pak?" Sarmidi hendak berdiri, tetapi Mbah Derajat memberi isyarat agar tetap duduk. Beberapa detik kemudian, pintu belakang mulai bergetar. Krek-krek. Rukayah semakin pucat. Dari luar terdengar suara seperti seseorang berjalan pelan di sepanjang dinding rumah. Sarmidi mengepalkan tangan. "Saya lihat saja, Mbah." "Jangan. Tapi kalau ada orang, kalau memang orang, dia ingin kamu keluar." Sarmidi terdiam. Suara langkah itu berhenti. Kemudian terdengar ketukan dari jendela kamar. Tok, tok, tok. Semua orang membeku. Beberapa detik tidak ada suara. Lalu ketukan terdengar lagi. Tok, tok, tok. Lilis mulai menangis. Rukayah memeluk putrinya, sementara Darto berusaha menahan rasa takut. Mbah Derajat tetap tenang. Ia meminta semua orang duduk berdekatan dan berdoa bersama. Gangguan tidak langsung berhenti. Suara langkah kembali terdengar mengelilingi rumah. Sesekali bayangan gelap melewati jendela. Angin tiba-tiba masuk melalui celah-celah dinding, membuat api lampu minyak bergoyang. Sarmidi beberapa kali menoleh ke arah pintu. Namun Mbah Derajat terus mengingatkannya agar tidak terpancing. Waktu berjalan perlahan. Menjelang dini hari, suara-suara tersebut mulai berkurang. Rukayah yang sejak tadi menggigil perlahan merasa lebih tenang. Darto berhenti menangis, sedangkan Lilis mulai tertidur di pangkuan ibunya. Setelah memastikan keadaan aman, Mbah Derajat keluar ke halaman. Di dekat pohon mangga, ia melihat sebuah benda yang sengaja diletakkan di tanah. Benda itu terbungkus kain gelap dan diletakkan tidak jauh dari tempat ia menemukan benda sebelumnya. Mbah Derajat tidak menyentuhnya. Ia hanya mengamati dari jarak aman lalu kembali ke rumah. "Jangan ada yang mengambil benda itu," pesannya kepada Sarmidi. Pagi harinya, Mbah Derajat meminta benda tersebut tidak disimpan di rumah dan menyarankan Sarmidi meminta bantuan orang yang memahami cara menangani benda semacam itu tanpa melakukan tindakan balasan. Setelah keadaan sedikit tenang, Mbah Derajat kembali menemui Sukandri. Ia ingin mengetahui lebih banyak mengenai hubungan Jalumarta dengan Ki Brangkal. Sukandri akhirnya menceritakan bahwa Jalumarta memang beberapa kali datang ke rumah dukun tua tersebut. Bahkan, beberapa warga pernah mendengar Jalumarta mengeluhkan Sarmidi dengan penuh kemarahan. Informasi itu membuat Sarmidi semakin yakin. Hari itu juga, Mbah Derajat mengajaknya menemui Jalumarta. Mereka datang bukan untuk menghakimi. Jalumarta awalnya bersikap keras. "Saya tidak tahu apa-apa tentang keluarga Sarmidi." Mbah Derajat hanya menatapnya. "Kami tidak datang untuk bertengkar. Kami hanya ingin mendengar kebenaran." Jalumarta tetap membantah. Namun ketika Mbah Derajat menyebut beberapa kejadian yang terjadi di rumah Sarmidi, wajah Jalumarta perlahan berubah. Ia menundukkan kepala. Beberapa saat kemudian, suaranya terdengar lirih.
Saya memang pernah datang ke Ki Brangkal. Sarmidi terdiam. Jalumarta mengaku bahwa rasa kecewa telah berubah menjadi dendam. Ia merasa Sarmidi menghancurkan kesempatan yang seharusnya bisa membuat hidupnya lebih baik. Saya cuma ingin dia merasakan kesusahan, katanya. Mbah Derajat menatapnya tajam. Yang kamu lakukan bukan lagi soal pekerjaan. Kamu sudah menyeret istri dan anaknya ke dalam masalah. Jalumarta terdiam. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan penyesalan. Ia mengaku tidak menyangka gangguan itu akan membuat Rukayah sakit dan anak-anak ketakutan. Mbah Derajat meminta Jalumarta menghentikan semua perbuatannya dan memperbaiki kesalahannya. Jalumarta mengangguk perlahan. Namun ketika mereka meninggalkan rumah itu, Mbah Derajat tidak terlihat lega. Sarmidi memperhatikannya. Bukankah semuanya sudah jelas, Mbah? Mbah Derajat menggeleng pelan. Jalumarta memang sudah mengaku. Tapi saya masih merasa masalah ini belum selesai. Sarmidi terdiam. Mbah Derajat menatap langit yang mulai gelap. Ada sesuatu yang masih mengganjal dalam pikirannya. Sebab meskipun Jalumarta telah mengakui perbuatannya, gangguan yang menyerang keluarga Sarmidi belum tentu berhenti hanya karena rasa dendamnya mulai surut. Pagi setelah Jalumarta mengakui perbuatannya, rumah Sarmidi terasa lebih tenang. Tidak ada lagi suara langkah kaki di halaman, tidak ada ketukan dari jendela, dan tidak terdengar suara aneh dari dapur. Rukayah bahkan bisa tidur lebih nyenyak malam itu. Ketika bangun pagi, ia meminta dibuatkan bubur dan teh hangat. Sarmidi yang melihat perubahan itu hanya bisa menghela napas lega. Sudah agak enakan? Tanyanya. Rukayah mengangguk. Rasanya badan saya tidak seberat kemarin. Darto dan Lilis juga mulai kembali seperti biasa. Mereka bermain di halaman tanpa terus-menerus menoleh ke belakang. Untuk pertama kalinya setelah beberapa minggu, suara tawa anak-anak kembali terdengar di rumah tersebut. Meski demikian, Mbah Derajat tidak menganggap semuanya selesai begitu saja. Ia masih mengingatkan Sarmidi agar tidak menyimpan dendam kepada Jalumarta. Dia sudah mengakui kesalahannya, kata Mbah Derajat. Sekarang yang penting jangan sampai kamu melakukan hal yang sama. Sarmidi terdiam. Ia memang masih marah. Bagaimanapun, istrinya telah jatuh sakit dan kedua anaknya mengalami ketakutan hanya karena persoalan yang sebenarnya tidak berkaitan dengan mereka. Namun Sarmidi mulai memahami maksud Mbah Derajat. Beberapa hari kemudian, Jalumarta datang ke rumah Sarmidi. Ia tidak datang dengan sikap keras seperti sebelumnya. Wajahnya tampak kusut dan matanya terlihat kurang tidur. Saya mau minta maaf, katanya pelan. Sarmidi hanya berdiri di depan pintu. Jalumarta menundukkan kepala. Saya salah. Saya terlalu sakit hati sampai tidak memikirkan akibatnya. Rukayah yang berada di dalam rumah mendengar percakapan itu. Ia tidak langsung keluar. Darto dan Lilis juga masih berada di dekat ibunya. Jalumarta melanjutkan permintaan maafnya. Saya tidak bermaksud membuat kalian sampai seperti itu. Sarmidi menahan emosinya. Kalau kamu tidak bermaksud, kenapa kamu melakukannya? Jalumarta tidak bisa menjawab. Beberapa saat mereka hanya diam. Mbah Derajat yang kebetulan berada di teras kemudian berkata pelan, kesalahan tetap kesalahan. Tapi kalau orang sudah mengakui kesalahannya, beri dia kesempatan untuk memperbaikinya. Sarmidi menatap Mbah Derajat. Sulit, Mbah. Saya tahu. Mbah Derajat kemudian melanjutkan, memaafkan bukan berarti kamu harus melupakan apa yang terjadi. Memaafkan berarti kamu memilih untuk tidak meneruskan kebencian itu. Kata-kata tersebut membuat Sarmidi terdiam cukup lama. Akhirnya ia mengangguk. Baik, saya maafkan. Jalumarta langsung menundukkan kepalanya lebih dalam. Saya tidak akan mengganggu keluarga kalian lagi. Saya juga akan menghentikan hubungan saya dengan Ki Brangkal. Sejak hari itu,
keadaan rumah Sarmidi perlahan benar-benar berubah. Rukayah kembali melakukan pekerjaan rumah. Nafsu makannya membaik dan tidurnya kembali normal. Darto dan Lilis tidak lagi takut berada di dapur atau halaman belakang. Beberapa hari kemudian, mereka bahkan kembali bermain bersama anak-anak tetangga. Rumah yang sebelumnya terasa berat kini kembali dipenuhi suara kehidupan. Sementara itu, Mbah Derajat tetap menjalani kehidupannya seperti biasa. Setiap sore, ia mendorong gerobak kayunya menyusuri jalan desa. Kukusan bambu di atas gerobak terus mengeluarkan uap putih dan aroma pandan yang khas. Ia tidak pernah menceritakan kejadian yang dialami keluarga Sarmidi kepada warga lain. Baginya, membantu seseorang tidak perlu menjadi bahan pembicaraan. Suatu sore, Mbah Derajat kembali berhenti di depan rumah Sarmidi. "Putu, Mbah," teriak Darto sambil berlari. 5, ya. 6. Lilis ikut tertawa. Rukayah keluar membawa piring, sementara Sarmidi duduk di teras. Mereka berbincang ringan. Tidak ada lagi wajah tegang seperti beberapa minggu sebelumnya. Setelah memberikan kue putu, Mbah Derajat hendak pergi. Namun sebelum mendorong gerobaknya, ia menoleh ke halaman rumah Sarmidi. Halaman itu kini bersih. Tidak ada lagi benda asing. Tidak ada lagi tanah yang digali. Tidak ada lagi bayangan di balik pohon pisang. Mbah Derajat tersenyum kecil. Sarmidi memperhatikannya. "Kenapa tersenyum, Mbah?" Mbah Derajat menjawab sederhana. "Rumah yang kembali tenang itu rezeki yang lebih besar daripada uang." Sarmidi tersenyum. "Terima kasih, Mbah. Saya tidak tahu bagaimana membalasnya." "Tidak perlu dibalas." Mbah Derajat lalu mendorong gerobaknya meninggalkan halaman. Beberapa meter kemudian, ia berhenti sebentar. Dari belakang terdengar suara Darto dan Lilis tertawa sambil memakan kue putu. Mbah Derajat menundukkan kepala dan mengucap syukur. Sejak hari itu, keluarga Sarmidi menjalani kehidupan seperti sebelumnya. Tidak ada lagi gangguan. Tidak ada lagi suara aneh pada tengah malam. Rukayah kembali sehat, sementara Sarmidi bekerja seperti biasa. Bagi warga Karangwuni, Mbah Derajat tetap hanya seorang kakek penjual kue putu yang setiap sore melewati jalan kampung. Tidak banyak yang tahu bahwa gerobak sederhananya pernah menjadi saksi sebuah keluarga menghadapi teror yang tidak mudah dijelaskan. Sarmidi sendiri tidak pernah melupakan pertolongan tersebut. Setiap kali aroma pandan dan kelapa dari kue putu Mbah Derajat tercium di depan rumah, ia selalu teringat kejadian itu. Bukan tentang rasa takutnya, bukan pula tentang orang yang mengirim gangguan, melainkan tentang satu pelajaran yang diberikan seorang kakek sederhana kepadanya. Kejahatan yang lahir dari iri dan dendam tidak harus dibalas dengan kejahatan. Terkadang, keberanian untuk tetap tenang, menjaga keluarga, dan memilih memaafkan adalah cara terbaik untuk memutus rantai kebencian. Dan sore itu, Mbah Derajat kembali melanjutkan perjalanan dengan gerobak kayunya, meninggalkan desa Karangwuni dalam suasana yang akhirnya kembali damai. Terima kasih sudah menonton cerita di Filda Bercerita. Kalau kalian suka kisah horor, misteri, dan cerita penuh ketegangan seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan cerita terbaru.